sepak bola Indonesia. Gua lihat dari tahun ke tahun sepak bola Indonesia, entah itu dari sisi timnas, dari sisi klub, dari sisi liga, dari sisi pengelolaan, dari sisi regulasi PSSI dan pihak-pihak yang terkait, berjalan mandek, monoton, stuck, gak ada kemajuan. Ini yang gue bingung gitu. Tiap timnas kita mau maju, tiap sepak bola kita menuju ke arah puncak, selalu saja gagal. Belum mencapai puncak gitu. Jangankan mencapai puncak, baru setengah jalan udah gagal, baru setengah jalan udah gagal. Ya beberapa contoh yang paling gampang kita lihat ya. Ketika zaman Alfred Riedel. Bayangkan ketika itu Indonesia dalam masa keemasannya, bisa gue bilang ya. Ya maksud gue keemasan itu bukan berarti puncak performa, bukan. Tapi di situ bisa dibilang adalah salah satu bentuk penampilan yang baik ya, penampilan terbaik dari timnas Indonesia ketika itu dilatih oleh Alfred Riedel pada tahun 2010, di mana mereka berhasil melaju ke final Piala AFF. Tetapi secara mengejutkan mereka dikalahkan oleh timnas Malaysia. Dan begitu kita tahu timnas kalah oleh Malaysia, langsung pupus sudah harapan dan pupus sudah ekspektasi para penikmat bola yang ada di Indonesia ini. Mereka semua sudah pasrah, sudah yakin bahwa sepak bola Indonesia ini tidak bakal maju. Ya karena mereka berkali-kali sering sekali di PHP seperti ini begitu. Nah, lalu kenapa kok bisa timnas kita nggak maju-maju? Ya multifaktor sih. Salah satu yang paling kita bisa lihat adalah ya karena mafia-mafia yang ada di Indonesia ini sangat masif ya, sangat bertebaran, sangat banyak gitu. Sebenarnya mafia ini nggak hanya dalam bidang sepak bola, di bidang lain pun banyak, di bidang politik, di bidang ekonomi, bidang bisnis dan macam-macam. Tapi karena ini kita membicarakan sepak bola, ya justru sepak bola ini merupakan suatu olahraga yang populer di dunia, apalagi di Indonesia. Ditambah juga dengan jumlah penikmat bola yang masif, yang sangat banyak, yang sangat militan ya. Dan hal itu bisa dimanfaatkan oleh para mafia yang biasa mereka mengatur skor seperti itu. Yaitu merupakan salah satu bentuk dari penyebab kenapa sepak bola Indonesia selama ini selalu gagal, selalu berjalan di situ-situ aja, gak bergerak maju begitu. Yang kedua adalah asal pecat pelatih. Ya kita bisa melihat ketika zaman Alfred Riedel, bagaimana ketika bagus-bagusnya timnas di bawah asuhan Alfred Riedel, tiba-tiba saja tanpa kabar yang jelas Alfred Riedel tidak melanjutkan lagi melatih timnas. Di situ gue juga heran ya. Ya setahu gue pada masa itu Alfred Riedel dipecat oleh PSSI. Tapi ada yang bilang juga kalau beliau ini mengundurkan diri. Jadi ya masih simpang siur gitu. Tapi berita yang paling kuat adalah Alfred Riedel ini dipecat oleh PSSI seperti itu. Dan berita yang berkembang juga mengatakan bahwa alasan kenapa sering kali timnas bergonta-ganti pelatih karena ada indikasi dari mafia yang berada di tubuh PSSI. Ini gue ngomong seperti ini bukan info A1, bukan gue orang PSSI, bukan Intel, bukan. Ini murni asumsi gue pribadi. Berdasarkan pengamatan gue dan pengalaman gue selama ini. Selama gue menjadi penikmat bola, selama seumur hidup gue menjadi penikmat bola, selama gue menonton timnas, selama gue mengamati timnas, mengamati sepak bola, gue lihat ya ada indikasi seperti itu. Apakah mungkin mereka ini asal pecat pelatih karena ingin mendapatkan cuan dari situ? Karena ya balik lagi kan, namanya mafia pasti hubungannya erat dengan makelar gitu. Semakin ada transaksi pasti ada makelar di situ. Apakah mungkin ada makelar dalam transaksi untuk meng-hire pelatih? Wallahu a'lam ya. Gue nggak tahu kalau itu. Mungkin saja, tapi ya gue nggak bisa mastiin soal itu. Tapi oke lah, kita balik ke masalah kenapa sepak bola kita ini seperti kena kutukan. Ya beginilah kita ya, negara Indonesia sebenarnya sih nggak hanya sepak bola ya. Indonesia ini kan dianugerahi dengan potensi yang sangat luar biasa ya.
Gak hanya sepak bola tapi juga dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia yang sangat melimpah ruah begitu. Tapi apakah mungkin ini merupakan suatu bencana dari keberkahan yang ada? Ya mungkin saja gitu. Kita balik lagi ke sepak bola. Nah terus juga setelah Alfred Riedel, lanjut lagi ketika zaman Luis Milla. Bagaimana ketika itu timnas bisa memberikan progres yang lumayan bagus ya di bawah asuhan Luis Milla. Permainan mereka meningkat, tiki-taka khas Luis Milla orang Spanyol terlihat di tubuh timnas. Walaupun emang belum sempurna tapi seenggaknya udah mulai terlihat, udah mulai terasa, udah mulai kita bisa menikmati permainan timnas yang atraktif, yang menarik, yang menghibur, dan bisa bermain dari kaki ke kaki, bermain passing-passing pendek, gak asal long ball kayak biasanya, gak kayak setelan pabrik seperti itu. Nah, tapi gak lama kemudian menjelang Piala AFF 2018, Luis Milla tidak melatih timnas. Dan ketika itu ketua PSSI-nya adalah ketua PSSI-nya itu adalah Edi Rahmayadi. Dan kita tahu ya pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang sangat tidak suka dengan Edi Rahmayadi. Ya gue juga agak lupa ya pada waktu itu ya kenapa, sebabnya karena banyak gimmick atau banyak kata-kata yang blunder dari yang keluar dari mulut seorang Edi Rahmayadi dan semacamnya. Tapi yang jelas yang kita tahu, timnas kita ini atau sepak bola kita ini selalu ada saja faktor yang menghambat untuk maju. Kita lagi bagus-bagusnya tiba-tiba dihambat untuk maju. Kita lagi bagus-bagusnya tiba-tiba mandek, tiba-tiba pelatih dipecat, tiba-tiba di-ban, dibekuin FIFA. Dan soal dibekuin FIFA, ini gue teringat kembali ketika tahun 2015 ya, atau 2016 tidak salah. Ya periode tahun itulah, antara tahun 2015 dan tahun 2016. Bagaimana ketika itu PSSI yang tidak kompeten dan tidak benar, tidak profesional dalam mengelola sepak bola Indonesia. Di pertama kali itu sebelum dibekukan FIFA, dibekukan terlebih dahulu oleh Menpora. Jadi Menpora tidak menganggap PSSI. Bisa dibilang PSSI ini adalah organisasi ilegal karena tidak berada di bawah payung Menpora seperti itu. Itu yang gue tahu ya. Kalau misalkan gue salah mohon dikoreksi gitu. Tapi itu yang gue tahu. Nah, oleh karena itulah kenapa FIFA membekukan sepak bola Indonesia selama setahun, dilarang tampil di ajang internasional, dan Indonesia tidak terdaftar dalam sepak bola yang diadakan oleh FIFA seperti itu. Jadi bayangkan ya, selama setahun kita tidak bisa menikmati sepak bola karena sepak bola kita dibekukan. Dan bagaimana kesulitannya para pemain kita, para pemain sepak bola Indonesia yang mengharapkan dan menggantungkan hidupnya di sepak bola. Mereka harus bersusah payah untuk melanjutkan kehidupan mereka. Mereka ada yang banting setir menjadi pedagang bakso, pedagang ketoprak, all shop, dan lain-lain lah, macem-macem lah. Saking parahnya begitu. Itu puncak kemunduran sepak bola Indonesia terbesar pada masa itu. Dan gue inget banget, sebelum Indonesia setahun atau pas pada tahun itu, saya teringat adalah Persipura berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah Piala AFC, kasta kedua ya, AFC Cup. Bagaimana Persipura ini bisa menjadi tim pertama yang berhasil lolos ke semifinal Piala AFC. Tim pertama dari Indonesia yang berhasil lolos ke Piala AFC. Tapi sayangnya ketika mereka lagi top performa mereka lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba saja sepak bola Indonesia kita dibekukan seperti itu. Itu kalau tidak salah kronologisnya Piala AFC AFC Cup tahun 2014, Persipura berhasil lolos ke semifinal Piala AFC. Di mana sebelumnya ketika mereka bermain di perempat final,
Persipura berhasil mengalahkan salah satu tim kuat dari Kuwait, yaitu Kuwait SC. Di mana dalam 2 leg mereka kalah di leg pertama 2-1, tapi di leg kedua mereka berhasil membantai klub dari Timur Tengah, klub dari Kuwait 6-1. Bagaimana kita bisa melihat ya, gacor-gacornya Boas, Robertino Pugliara, Fernando Pahabol kalau kalian masih ingat, Titus Bonai, terus siapa lagi? Ian Kabes, Emmanuel Wanggai. Ya pokoknya grupnya mereka lah, komplotannya orang-orang itu. Kalian tahu lah. Seperti itu. Nah, terus setelah Piala AFC 2014, Persipura kembali mengikuti ajang Piala AFC tahun depannya 2015. Tapi ketika mereka berhasil mencapai perempat final, pada waktu yang bersamaan PSSI dibekukan oleh FIFA. Bagaimana pedihnya sepak bola Indonesia pada saat itu, terutama Persipura. Di saat mereka lagi bagus-bagusnya, lagi semangat-semangatnya, lagi meningkat-meningkatnya, lagi asik-asiknya bermain sepak bola, di puncak performa mereka, di mana manajemen mereka merupakan salah satu yang paling bagus di sepak bola Indonesia. Tapi akhirnya berantakan karena ya kita tahu bobroknya pengelolaan sepak bola Indonesia kita yang berakibatkan sepak bola Indonesia kita dibekukan oleh FIFA. Nah, itu 2015 sampai 2016. Nah, ketika 2016 akhirnya sepak bola Indonesia mulai pulih. FIFA sudah memulai mengeluarkan untuk pemberhentian pembekuan sepak bola Indonesia karena masa berlaku untuk pembekuan sepak bola Indonesia itu udah habis. Jadi mulai tahun 2016 sepak bola Indonesia berhasil atau dibolehkan kembali untuk berlaga di ajang internasional, terutama dalam agenda FIFA. Dan pada tahun 2016 mereka mengikuti Piala AFF. Ketika itu di mana timnas yang tidak diunggulkan, dianggap tim kacangan, tim kuda hitam, tim gembel, mereka berhasil lolos ke final Piala AFF dengan pemain seadanya, dengan persiapan minim. Itu kalau gue bilang hoki sih. Ya secara ajaib lah. Tapi kalian tahu siapa pelatihnya? Alfred Riedel. Bagaimana tangan dingin Alfred Riedel meracik timnas dengan amunisi seadanya, tapi berhasil membawa timnas melaju ke final Piala AFF. Dan di final kalah melawan Thailand. Padahal mereka, timnas, berhasil mengalahkan Thailand di leg pertama 2-1, tapi kemudian mereka kalah 2-0 di leg kedua. Dan di adegan di leg kedua itu kita teringat kejadian viral ya, yang dilakukan oleh pemain timnas bek kiri Abduh Lestaluhu. Bagaimana ketika injury time official atau para pemain atau pelatih dari bench Thailand membuang bola ya untuk mengulur-ngulur waktu. Ketika itu sepak Indonesia mendapatkan lemparan ke dalam, dan yang mengeksekusi lemparan ke dalam itu adalah Abdullah Saluhu. Di situ kita bisa melihat Abdullah Saluhu sangat kesal ya. Dia menendang bola itu ke bench Thailand dan akhirnya berujung pada kartu merah yang diterima oleh Abdullah Saluhu. Itu sangat memorable ya, walaupun memang timnas persiapannya minim, ditambah juga Alfred Riedel hanya bisa mendapatkan 2 pemain ya, jatah 2 pemain dari tiap klub, nggak bisa lebih, harus hanya 2 pemain. Bayangkan kalau kita butuh 5, tapi ini nggak bisa gitu, tapi ini cuma 2, itu kan sangat sulit. Tapi Alfred Riedel berhasil membawa Indonesia ke final Piala AFF pada tahun 2016. Dan pada saat itu pemain yang gue inget ada Andik Firmansyah, ada Lili Pali, ada siapa lagi, ada Benny Wahyudi, terus ada Rizky Pora yang berhasil menciptakan gol di final Piala AFF ya, di leg pertama. Gitu. Ya pemain-pemain seperti itulah, pemain-pemain seperti itu aja, maksudnya yang dibawa oleh Alfred Riedel, mereka bisa ke final. Tapi ya setelah itu, nah setelah 2016 akhirnya dimulailah kembali era timnas yang dilatih oleh Luis Milla, di mana pada puncaknya Indonesia
di Asian Games berhasil melaju ke perempat final, dan di mana mereka kalah adu penalti di perempat final Asian Games yang diadakan di Jakarta Palembang di Indonesia. Itu gue lihat overall permainan timnas sangat menarik, sangat bagus. Cuman sayang kalah di adu penalti, ditambah juga dengan provokasi dari timnas Uni Emirat Arab. Tapi balik lagi, kita melihat permainan timnas sangat atraktif. Bagaimana timnas berhasil membalikkan keadaan ya. Mereka tertinggal lebih dahulu 2-1. Dan akhirnya pada akhir ujung babak kedua, Lily Pali berhasil menciptakan gol untuk menyelamatkan timnas Indonesia. Dan akhirnya pertandingan dimajukan ke extra time, yang pada ujungnya ke adu penalti, dan di mana timnas kalah ketika itu. Nah, setelah Asian Games, ini yang mengejutkan. Setelah Asian Games dan gak lama sebelum Piala AFF 2018, Luis Milla mengundurkan diri. Yang tadi gue bilang di awal, Luis Milla mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Di situ terdapat berita yang sangat simpang siur gitu. Apakah emang karena Luis Milla dipecat secara halus, atau emang beneran dia mengundurkan diri? Gue nggak tahu. Tapi yang jelas itu kebobrokan sepak bola Indonesia. Ketika bagus-bagusnya, tiba-tiba ada intervensi. Ada saja hal-hal yang menghambat sepak bola kita untuk maju gitu. Dan pada akhirnya ya timnas kita nggak bisa lolos dari babak grup Piala AFF 2018, di mana ketika Piala AFF 2016 mereka dengan pemain seadanya berhasil melaju ke final. Tapi ketika mereka dalam puncak performa, tapi sayangnya Luis Milla diganti, mereka gagal melaju ke babak semifinal, di mana mereka gagal di penyisihan grup. Itu kemunduran lagi di situ. Nah, setelah Luis Milla digantilah pelatihnya oleh Simon McManamy, di mana kita tahu semua, kalau kita tahu pada zaman itu tahun 2018-2019 ketika ada ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 di Qatar, Indonesia di tangan pelatih Simon McManamy belum pernah merasakan poin sama sekali dan merupakan tim dengan kebobolan paling banyak. Ya pada zaman itu kita lewatkan saja lah ya. Singkat cerita, Simon McManamy dipecat, gantilah Sintayong. Pada awalnya sebelum Sintayong, publik menginginkan Luis Milla kembali. Karena pada saat itu PSSI dihadapkan dua pilihan antara Sintayong dengan Luis Milla. Tapi yang gue lihat publik pada saat itu lebih cenderung fokus, lebih cenderung memilih seorang Luis Milla. Karena sudah kenal, sudah paham dengan gaya melatihnya. Kalau Sintayong kan orang belum tahu, karena ini pelatih baru. Tapi kalau Luis Milla kan orang udah tahu. Mereka udah pernah melihat permainan timnas di bawah Luis Milla. Tapi pada akhirnya singkat cerita PSSI memilih Sintayong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan kita tahu di mana sampai saat ini timnas Indonesia berkembang sangat pesat di bawah kepelatihan timnas di bawah kepelatihan Sintayong. Kita tahu kemarin di Piala Asia bagaimana mengesankannya penampilan dari timnas kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah timnas kita bakal maju melesat, melambung tinggi, terbang tinggi, atau balik lagi ke setelan pabrik seperti yang dahulu kala? Yang hanya menjawab adalah waktu. Sekian dan terima kasih.